Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Tema kita pagi hari ini dalam Morning Spirit adalah kekudusan hidup. Kekudusan hidup. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, ini adalah ayat yang tegas mengajarkan kepada kita bahwa karena Allah itu kudus, siapapun yang rindu datang kepada Allah, yang rindu melihat Allah, yang rindu merasakan hadirat Allah harus hidup dalam kekudusan. Karena Allah yang maha mulia, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa adalah Allah yang kudus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 saudaraku ya, ayat yang biasa kita bahas, firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia atau sama seperti Yesus yang kudus. Yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dari 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 ini kita akan belajar. Ada 3 kebenaran yang ingin saya bagikan pada saat ini. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana kita hidup kudus di hadapan Tuhan dan apa artinya hidup kudus di hadapan Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, hidup kudus artinya itu beda dengan atau terpisah dari. Nah 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Jadi dahulu semua bangsa itu sama. Kemudian Allah memisahkan bangsa Israel dari bangsa-bangsa yang lain. Dikuduskan, dipisahkan. Juga saudaraku dahulu orang Kristen juga sama seperti yang lain. Ya, yaitu orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hidup dalam dosa. Tetapi kemudian Allah memisahkan mereka dari yang lain, saudaraku. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus disebut kudus. Bukan berarti terasing dari dunia, tetapi berbeda dengan dunia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saudaraku memisahkan orang percaya dan bukan orang percaya. Orang percaya saudaraku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang menguduskannya. Dan orang percaya sudah tidak hidup lagi dalam dosa. Dan di dalam Roma 12 ayat 2 firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang hidup kudus di hadapan Allah artinya harus hidup berbeda dengan dunia ini. Tetapi tidak berarti hidupnya eksklusif saudaraku. Hidup kudus di hadapan Tuhan artinya hidup berbeda dengan kehidupan dunia ini dalam hal hidup yang dikuasai oleh kehidupan dalam dosa. Orang Kristen sudah bisa menang saudaraku dari dosa. Jika dunia ini penuh dengan dusta kebohongan misalnya, kita harus hidup dalam kejujuran. Itulah hidup yang dikuduskan. Kalau dunia ini penuh dengan perselingkuhan atau penyelewengan saudaraku, tetapi orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan hidup dalam kesetiaan. Jika dunia ini tidak peduli kepada Tuhan Yesus,
kita yang sudah dikuduskan saudaraku, kita mengasihi, bahkan harus mengasihi dan hidup bagi Tuhan Yesus. Jika dunia ini mengutamakan hal-hal duniawi, kita yang sudah dikuduskan, kita harus mengutamakan hal-hal yang rohani atau hal-hal surgawi. Itulah kebenaran yang pertama. Dipisahkan, dikuduskan itu dipisahkan atau berbeda dengan yang lain, saudaraku. Nah, kebenaran yang kedua, saudaraku, hidup kudus artinya apa? Hidup yang dikhususkan bagi Allah, saudaraku. Yohanes 17 ayat 9 sampai 10 berkata, "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka." Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah doa Tuhan Yesus dari Yohanes pasal 17. Yang mengatakan bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah milik Yesus, milik Allah. Karena kita adalah milik Allah, maka kita dikhususkan dan harus hidup bagi Allah. Bagaimana caranya? Yaitu melayani Allah, memuliakan Allah, menjadi saksi bagi Allah untuk dunia yang berdosa ini. Kita menjadi saksi bagi dunia, bagi sesama manusia, supaya orang yang belum percaya diselamatkan oleh kesaksian kita. Kita dikhususkan untuk apa? Untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi, untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah arti yang kedua, saudaraku. Hidup kudus artinya hidup yang dikhususkan bagi Allah. Dan yang ketiga, saudaraku, yang ingin saya bagikan, hidup kudus artinya apa? Hidup dalam kesucian. Hidup dalam kesucian. 1 Yohanes 1 ayat 7 firman Tuhan berkata, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia, sama seperti Yesus yang adalah terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa." Nah, saudaraku, orang-orang Kristen yang hidup kudus atau hidup dalam kesucian, bukan, saudaraku, ya, di dalam ayat ini dikatakan bukan karena usaha sendiri atau kemampuan sendiri menyucikan diri, misalnya dengan bertapa, dengan askese dan sebagainya, bukan, saudaraku. Tetapi kita disucikan oleh karena darah Yesus yang telah menyucikan kita, karena kita mau percaya, karena kita mau bertobat dari dosa-dosa, mengakui dosa kita, kekotoran, kenajisan kita, dan minta ampun, dan mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Yesus juru selamat dunia, sehingga hidup kita dikuduskan. Dan 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, "Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa model atau teladan kita dalam kekudusan hidup adalah Tuhan Allah sendiri, yang telah memanggil kita, saudaraku, dari lumpur dosa. Kita semua akan hidup tetap, saudaraku, dalam lumpur dosa yang kotor dan menjijikan, bila kita tidak sungguh-sungguh percaya, bila kita tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Tetapi puji Tuhan, karena kasih karunia dari Tuhan Yesus, kita orang-orang berdosa yang percaya pada Tuhan Yesus disucikan, dikuduskan, diampuni dosa-dosa kita dan diselamatkan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus juru selamat kita. Karena itu marilah kita hidup, saudaraku, dalam kekudusan. Kita mau taat kepada Tuhan Yesus. Tinggalkan setiap dosa, tinggalkan setiap kenajisan, karakter-karakter dosa. Dan kita mau, saudaraku, bertobat, minta ampun, tinggalkan dosa, dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, saudaraku, supaya kita diselamatkan, kita disucikan, kita dikuduskan, sudah diberkati, serta dapat hidup dalam kekudusan hidup. Amin, ya. Jadi inilah 3 kebenaran, saudaraku, yang boleh kita pelajari dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Apa arti dari hidup kudus di hadapan Tuhan? Yang pertama, hidup kudus artinya kita berbeda, saudaraku, berbeda dengan dunia. Terpisah dari dunia, dari karakter dunia, tapi kita punya karakter Kristus. Yang kedua,
Hidup kudus artinya hidup yang dikhususkan bagi Allah. Hidup yang memuliakan Allah, melayani Allah. Untuk apa saudaraku? Untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya supaya mereka diselamatkan. Dan yang ketiga, hidup kudus artinya hidup dalam kesucian. Hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus. Amin ya. Ibrani 12 ayat 14 saya bacakan lagi. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Akan melihat Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mohon Tuhan sucikan, kuduskan kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa-dosa supaya kami dapat hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kami, kuatkan kami supaya kami dapat menang melawan setiap godaan iblis, godaan hawa nafsu dunia ini. Sehingga kami dapat hidup kudus di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang juga diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.